Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kolam ada kata jawab salam belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam insyaallah sehat walafiat, murah dan banyak rezekinya, hutangnya selesai. Ini buat yang tak punya hutang jangan hutang. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Sungai Banyak Ikan Bapak Purnomo beserta seluruh perangkat desa. Mudah-mudahan Bapak Purnomo ini sehat walafiat selalu, banyak juga rezekinya. Semoga Sungai Banyak Ikan ini di bawah kepemimpinan beliau semakin maju dan berprestasi. Amin. Cuman tadi Pak Kades waktu masuk dari Simpang Mangga saya juga kepikir, ini Sungai Banyak Ikan ini sungainya yang mana yang banyak ikannya? Masih ada? Kalau banyak naik gitu kan? Sama-sama kita hormati Ketua BPD Desa Sungai Banyak Ikan, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pengurus masjid, yang punya toko dan tak punya toko, yang jadi tokeh dan tak jadi tokeh. Tak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang besar tak kami panggil gelar, yang kecil tak kami panggil nama. Tapi mudah-mudahan semua kita masuk dalam surga Allah Subhanahu. Amin, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di masjid yang warna kuning. Cerah warna kuning. Nampak muka ibu semuanya. Bapak-bapak nampak ya, Pak? Jadi kata Rasulullah, ketika berkumpul dengan para sahabat, berkata Rasulullah SAW, "Wahai para sahabatku, kalau kalian bertemu dengan Riyadul Jannah, mendengar, melihat, walaupun sejenak, maka berhenti dan dengarkanlah." Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah?" Apa itu Riyadul Jannah? Apa itu taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW sampaikan, taman surga adalah majelis ilmu, halaqatul ilmu, halaqatul zikr, majelis zikir. Termasuk salah satunya adalah peringatan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ada 3 keutamaan orang yang hadir di majelis ilmu. Bapak mau tahu nggak, Pak? Ibu mau tahu? Ini penting ya, Bu. Tidak saya kasih tahu tempat lain. Malamnya saya kasih tahu di sini. Besok tempat lain juga. Kalau ibu mau tahu, tengok dulu. Ada tak suami ibu datang malam di sini? Ada? Alhamdulillah. Bapak, Pak, ada tak ibu-ibu datang malam ini? Ibu bapak, ibu rumah? Ada? Alhamdulillah. Nah, kalau gitu tanggal. Ada 3 keutamaan
Apa kata Rasulullah? Hudura majalisil ilmi, hadirnya seseorang dalam majelis ilmu, afdalu min salatin alfi rakaah, adalah lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kira-kira Bapak ada tak sholat hari ini 1000 rakaat, Pak? Kok yang itu? Ibu ada, Bu? 1000 rakaat? Nggak ada ya? Sebulan ada nggak 1000 rakaat? Ada nggak? Coba besok hitung-hitung pas salat tarawih. Pak Imam besok siapa, Pak Imam? Ada ya? Besok Ibu hitung-hitung pas salat tarawih sampai nggak 1000 rakaat dalam 1 bulan. Kadang-kadang ibu-ibu jamaah kita ini nengok saya imam dulu. Nah, kalau rasa-rasa panjang cukup malam pertama ada kawan kan? Kalau rasa-rasanya agak-agak enak, pendek sedikit sampai agak 10 malam. Malam selanjutnya entahlah. Besok kita tunggu malam Ramadan. Nah, orang yang hadir di majelis ilmu ini lebih utama manfaat yang dia dapatkan daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu yang pertama, Bu. Enak tak, Bu? Maka saya bilang tadi, Ibu tengok suami dulu. Rupanya enak hadir di majelis ilmu ini. Sebentar cuma, Bu. Paling-paling sampai jam 12. Ayo. Sanggup? Sanggup, Pak? Sanggup. Saya tak sanggup. Yang kedua kata Rasulullah SAW, afdalu wal iyadati alfi marid. Orang yang hadir di majelis ilmu ini lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Coba sebentar teman, Pak. Sejam, paling lama 1,5 jam, lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Tak sanggup kita jenguk 1000 orang sakit 1 hari. Jangankan 1 hari, seumur hidup saya tak pernah jenguk 1000 orang sakit. Lepas coba hitung-hitung berapa orang yang kita jenguk hari itu. Sampai 1000? Tak sampai. Bukan gratis semua orang sakit tuh. Paling tidak jeruk sekilo. Nah, salah sekilo. Tapi kadang-kadang orang sakitnya tak mau pula jeruk sama-sama, ada tak? Nurah betul itu dia. Semakin sakit awak kalau jeruk sama sakit. Datanglah kita ke tempat kawan sakit. Apa rasanya, Bang? Apa yang aku rasa tak ada kau apa-apa lagi, Bu. Itulah makanya menjenguk orang sakit itu mahal harganya, Ibu. Tak mampu kita menjenguk 1000 orang sakit, bahkan seumur hidup kita mungkin belum pernah kita menjenguk 1000 orang sakit. Tapi menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit. Alhamdulillah. Ini yang ketiga, Ibu. Yang ketiga, huduri majalisil ilmi afdalu huduri alfi janazah. Lebih utama pula daripada menghadiri, mengikuti penyelenggaraan 1000 orang jenazah. Banyak tak, Bu? Tadi Pak Kades bilang berapa jumlah penduduk sini? 1600, Ustaz. Lewat 1000 orang tak sampai setengah lewat. 1600 orang lewat 1000 orang. Tapi nggak mungkin pula lah. Tapi keutamaan hadir di majelis ilmu ini lebih baik daripada menghadiri penyelenggaraan 1000 orang yang meninggal dunia. Enak tak, Pak? Enak sekali. Cuman kebanyakan kita tidak tahu. Karena apa? Karena kadang-kadang menghadiri majelis ilmu ini pas pula hujan.
Tadi kami dari Belilas hujan. Tengok-tengok lu, dekatkan tangan luar, hujan. Mudah-mudahan ibu di sini tidak. Jangan sampai hujan sedikit gerimis saja keluar tangannya cuma hujan enggak, hujan sedikit. Hujan enggak, hujan. Tak jadilah ke masjid. Padahal menghadiri majelis ilmu ini pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mana yang lain nih? Adik-adik, ayo masuk dulu semuanya. Saya sengaja nih Bu, malam hari ini bawa sebuah tas. Tapi ini bukan tas saya nih, tas orang rumah. Bawa hadiah. Dompet. Ini enggak Bu, ini enggak. Itu masuk aja tadi. Isi pun ada. Saya banyak buat dia nih. Saya pikir tadi anak-anak yang ramai, rupanya mak-mak yang ramai. Kepala. Ini untuk anak-anak nanti baru untuk mak-mak. Mana anak-anak kita? Coba angkat tangan dulu. Abangnya Bu, godang nih Bang. Anak-anak. Ini ada pena. Penanya jahit Nak. Pena ini bisa dihapus. Ada jual di sini? Ada ya? Ada. Tak jadi ini. Double ada ke bawah. Ini pena bisa dihapus. Jangan lihat dari harga ya. Lihat dari orang yang membawa jauh dari Bali. Bali Las. Nah, siapa 3 orang yang berani masuk ke depan? Ayo. Yang konsekuensi yang modal ini. Satu. Belum, pertanyaannya belum. Ada lagi? Saya buat kades bilang ada orang sini berani satu. Awak tengok betul lah kan? Ayo. Dua. Ini ada berada Ibu. Akrab betul. Tiga berada. Lah. Hafal surat Al-Baqarah? Enggak ya? Jangankan anak yang main tak apa kan enggak? Jangankan Maya Ustaz pendapat. Sekarang kita baca surat Al-Ikhlas. Tahu Al-Ikhlas? Apa awalnya tuh? Nah ini siap-siap nih penanya. Ini pena paling mantap nih. Lah, yuk. 1, 2, 3. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah. Nah, dapat salah satu. Ini pena bisa dihapus. Nah, enggak, ini betul-betul ada di ujung itu ada bisa menghapus. Belum tahu dah? Kasihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita
kita ini alhamdulillah mau kita ajak ke masjid, mau kita ajak mendengarkan ceramah, mau kita ajak mendengarkan Isra dan Mi'raj. Dan kenapa penting? Karena anak-anak kita ini perlu kita ingatkan dengan satu sosok yang harus diidolakan oleh anak-anak kita. Lalu, betapa banyak anak-anak kita ini hari ini lebih kenal yang namanya SpongeBob, betul? Siapa tak kenal anak-anak kita yang SpongeBob? Upin. Betapa banyak anak-anak kita pada hari ini lebih kenal dengan namanya Upin dan lebih kenal dengan namanya Tayo. Coba nih saya tanya anak-anak nih, Tayo warnanya apa? Warna Tayo apa? Biru dan merah? Hah? Siapa? Yang kuning? Apa? Jangan itu semua, Mbak. Kenal anak-anak kita dengan berbagai macam benda, berbagai macam tokoh yang ada pada hari ini. Maka kita harus ajarkan anak-anak kita bahwa harus ada, lebih utama diidolakan adalah Muhammad Rasulullah SAW. Makanya Pak Bu, peringatan Isra dan Mi'raj ini diadakan terus setiap tahun. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lebih kita mencintai Allah dan Rasulullah. Betul apa betul? Betul. Harus ada anak-anak kita bisa kasih tahu. Anak-anak kita ini adalah anak-anak yang akan meluruskan apa yang kita buat pada hari ini. Coba bayangkan hari ini, Bu. Banyak sekali kita dipengaruhi oleh hal-hal yang datang dari luar. Dari pakaian, fashion. Tahu fashion, Bu? Tahu apa? Apa, Bu? Pakaian. Tahu pakaian, Bu? Fashion. Tahu fashion? Tahu. Namanya pakaian. Mohon maaf, ada juga hari ini di saat orang-orang sudah mulai menutup dirinya dengan jilbab, ada yang masih suka dengan celana Hawaii. Tahu celana Hawaii, Bu? Bapak tahu, Pak? Celana Hawaii itu dari lutut ke atas. Lah, di atas lagi nama celana Wahai. Atasnya lagi celana Hai. Atasnya lagi kolor lagi, Bu, di atas, Bu. Sudah masih ada saudara-saudara kita yang masih memakai celana-celana seperti itu. Ini pengaruh yang tidak baik dari luar. Padahal Rasulullah SAW sudah sampaikan bahwa identitas umat Islam, identitas muslimah itu menutup tubuhnya, ya. Maka ajarkan anak-anak kita. Ini ada juga yang namanya celana legging, Pak. Legging itu ketat. Masya Allah. Bukan cuma anak-anak muda lagi, nenek-nenek pun kadang-kadang nak pakai pula. Aduh. Inna lillah. Mudah-mudahan di sini tidak ada, Pak Kades. Yang di luar sana yang banyak. Tak ada di sini. Di masjid nggak tahu kalau di luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru pembukaan doa, Kades. Jam 9.
Kehadiran kita pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih dulu ujian sama Allah, Pak. Dikasih dulu ujian sama Allah. Isra Mi'raj ini adalah hiburan bagi Rasulullah. Adalah hiburan bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Subhanahu wa taala pengen lihat dulu sebelum dikasih senang-senang, sebelum dikasih hiburan, dikasih dulu ujian. Apa ujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, meninggal istrinya Khadijah. Yang kedua, meninggal pamannya Abu Thalib. Siapa bu pamannya bu? Abu Thalib. Dua orang tempat bersandarnya Rasulullah SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih nggak Pak? Kira-kira Pak? Pasti sedih. Karena apa? Karena dua orang ini adalah tulang punggung. Karena dua orang ini adalah pembantu setia Rasulullah. Karena dua orang ini adalah sumber dananya Rasulullah. Karena dua orang ini adalah pelindung ketika Rasulullah SAW dicaci, dimaki, dihinakan oleh kaum kafir Quraisy pada hari itu. Meninggal. Rasulullah SAW sangat sedih. Karena sedih, Rasulullah SAW minta izin sama Allah. Izin. Ini bu, minta izin. Rasulullah SAW minta izin supaya meninggalkan Mekah, kemudian sampai ke daerah Taif. Dengan harapan apa bu? Harapannya adalah supaya Rasulullah SAW diterima di daerah Taif, kemudian mendapatkan tempat yang baik di situ. Apa yang terjadi? Bahkan cacian, hinaan, makian bertambah-tambah pada diri Rasulullah SAW. Bahkan menetes darah dari kaki Rasulullah SAW akibat lemparan batu dari anak-anak kaum Taif. Sudah bertambah ujian Rasulullah SAW. Jadi bu, kalau banyak-banyak ujian dikasih Allah, ini sebetulnya sedikit lagi ibu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kalau bapak diuji sama Allah, akan diangkat derajat kita pak. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami akan kasih kalian itu ujian dengan kekurangan, dengan ketakutan dan kelaparan. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Dengan kekurangan harta, dengan kesedihan, dengan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Allah akan ada ujian yang bagi kita itu semakin bertambah-tambah. Ibu akan mendapatkan ujian, tapi pada saat yang nanti akan mendapatkan hiburan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum dihibur sama Allah, ada baiknya bapak-bapak hibur dulu orang rumah kita.
Sudahlah capek cuci di rumah, Masya Allah. Sudahlah capek masak di rumah. Saya tadi agak banyak makan tempat tadi, Pak. Enak pula di situ kan. Kalau tak ceramah kan tadi nih Bu, petang-petang dulu banyak nih Bu. Ini karena ceramah pula kan, ada jadi banyak-banyak. Capek mencuci, capek ngurus anak, capek ngurus pakaian, semua diurus sama ibu-ibu. Akhirnya dihibur sama suaminya. Ibu-ibu ini Pak, ini bagi yang masih muda, dan tua juga kayaknya. Dibawa makan bakso aja senangnya minta ampun, ya tak Bu? Betul Bu? Anda tidak kan? Dibawa makan bakso, naik di atas Honda, enaknya. Dingin malam-malam itu kan, dibonceng sama suaminya, pegangan istrinya. Kemana Bang? Makan bakso. Senang gak Bu? Ibu senang mana, makan bakso atau ke toko emas? Kalau gitu pindah ke Pak, ke toko emas. Maka sebelum diberikan ujian, sebelum diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih ujian bertubi-tubi dulu. Rasulullah SAW sakit Bu. Sudahlah meninggal istrinya, meninggal pamannya, pindah dakwah ke Taif, dihina bertambah-tambah, dicaci, disakiti. Apa katanya sama Allah? Ya Allah, kalau memang ini yang Engkau inginkan, maka tak mengapa ya Allah, jangan sampai Engkau meninggalkanku ya Allah. Begitu doa Rasulullah SAW kepada Allah. Besarnya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, tak ada kita mampu nanggung. Sampai-sampai malaikat pun tak sanggup menengok ujian yang diterima oleh Allah, ujian yang diterima oleh Rasulullah SAW. Datang malaikat Jibril dengan malaikat penjaga gunung. Apa katanya Bu? Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan saya ya Rasulullah, sudah memerintahkan malaikat penjaga gunung. Kalaulah engkau ingin, maka malaikat penjaga gunung ini bisa menimpakan gunung ini kepada masyarakat Taif. Saking tidak tahannya malaikat itu. Kira-kira Pak, kalau misalnya awak lagi kawan, dijelek-jelekan kawan, datang malaikat macam itu Pak, apa perasaan kita Pak? Melemparkan Antam terus lah, sama tuh Pak. Jangankan itu Bu, kadang-kadang kalau pakai Honda aja kita, ada kawan ngegas-ngegas dari belakang, sakit telinga kita Bu, itu macam-macam lah doang kita tuh, ya enggak Bu? Habislah kau, kalau bisa masuk-masuklah ke kolam, banyak lah doang Pak. Saking tak tahannya kita dengan orang-orang yang menyakiti bukan fisik kita, tapi sekedar perasaan dan pikiran kita. Tapi apa kata Rasulullah SAW ketika ditawari oleh malaikat? Rasulullah SAW menjawab, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bahkan wahai malaikat, aku ingin mereka itu diberikan petunjuk karena mereka belum mengetahui. Masya Allah, ini karakter Rasulullah SAW. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala puji Rasulullah SAW. Ini apa Bu? Ini Al-Quran Fiqh, Quran hafalan, syamil Quran. Harganya nggak terjangkau kalau buat sendiri. Ini akan saya berikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pujian kepada Rasulullah SAW. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
berapakah itu? Ayo Bu, tadi anak-anak kita udah dapat nih. Sekarang ibu-ibu lagi. Mana pula yang lebih hebat, emak-emaknya atau anak ibu Pak? Ya Bu, hadiahnya tak kaleng-kaleng nih Bu. Tasnya gondangnya isi kecil. Ada? Gratis. Hadiah kok gratis lah. Coba searching nih. Saya ulangi dulu ya. Kalau tidak bisa jawab nanti apa-apa awak jawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ayo. Ibu-ibu mau ini. Gak ada isinya sebilang tadi. Gak tahu. Itu Bu. Apa Bu? Surat Al-Qalam ayat. Coba depan Bu. Betul. Surat Al-Qalam ayat 4. Semoga berkah. Saya tahu ibu-ibu banyak semuanya udah tahu, cuma segan aja, dia cuma satu ya kan. Tapi kalau ibu-ibu maju ada juga ada yang lainnya. Iqra. Allah Subhanahu wa taala puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau itu yang Muhammad, seorang yang berbudi pekerti luhur, seorang yang mulia, lurus, baik akhlaknya. Makanya Rasulullah SAW juga sampaikan, innamal bu'ithtu litammima makarimatil akhlak. Sesungguhnya saya ini diutus untuk memperbaiki akhlak yang mulia, kata Rasulullah SAW. Maka begitulah ketika pada masyarakat Taif, Rasulullah SAW menginginkan kalaulah seandainya bapak-bapaknya tak mau menerima seluruh Islam ini, maka kami berdoa semoga anaknya masuk menjadi orang Islam, kata Rasulullah. Apa kata malaikat? Biasanya bapaknya jauh sama anaknya dua. Kalau misalnya anaknya pun tak menerima, cucunya yang akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak tak bisa, anak tak mau, cucu tak ikut, maka Rasulullah SAW berharap cicitnya yang akan menerima seruan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah perjuangan Rasulullah SAW itu. Besar perjuangannya, jauh visinya, besar harapannya untuk umat ini. Maka baliklah Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Dan disinilah Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghibur Rasulullah SAW dengan mengisra dan mi'rajkan Nabi kita. Sudah diuji, yang pertama lewat, diuji lagi lewat. Ini betul-betul kata Allah Subhanahu wa taala layak untuk dikasih hiburan, dikasih mainan, dikasih jalan-jalan. Ini Pak, ternyata salah satu nih Pak yang membuat senang orang bukan cuma ibu-ibu. Salah satu hadiah terbaik itu adalah jalan-jalan. Jalan-jalan itu bukan cuma yang tadi, bukan cuma beli bakso, jalan-jalan yang agak jauh ke Sumbar, ya Bu. Senang nggak Bu? Senang nggak Bu? Ibu-ibu di sini tak ada, kalau bisa jalan dulu Pak. Ke Lombok hijau. Kalau ada uang
ini brosurnya, gratis brosurnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam sebuah hadis Ngantuk. bahwa sangat tidak dianjurkan untuk melakukan perjalanan kecuali kepada 3 tempat: Masjidil Haram wa Masjidil Hadza, Masjidil Haram di Mekah, wa Masjidil Hadza, masjid saya ini, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Ini berkaitan juga dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau melakukan perjalanan, kalau banyak uangnya, jangan sampai ke Inggris dulu, jangan sampai nanti ke Malaysia dulu, jangan sampai ke Singapura dulu. Tapi berangkatlah untuk memenuhi seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berangkat ke Mekah dulu, ke Madinah dulu, ke Masjidil Aqsa dulu. Kalau tak sanggup juga, berdoalah banyak-banyak ke Masjid Nurul Watan ini saja. Alhamdulillah. Maka ketika sudah mendapatkan ujian yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkanlah, di-Isra dan Mi'rajkanlah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi adik kita sudah sampaikan dalam Quran surat apa bu? Al-Qalam lagi? Bukan Al-Qalam lagi. Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hampir satu Mekah tak percaya dengan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab tak percaya, Abu Jahal tak percaya, Abu Sufyan tak percaya, Abu Janda kalau ada pun tak percaya. Banyak yang tak percaya, yang kafir semakin kafir, yang ragu-ragu kembali kafir. Tapi ada satu orang sahabat yang bernama Abu Bakar. Ya Rasulullah, kalau engkau yang mengatakan, maka itu adalah sebuah kebenaran. Jangankan itu, lebih pun dari itu, maka aku percayai apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bu, kalau hari ini kira-kira kita percaya tak ada Isra Mi'raj ini? Bapak percaya Pak? Karena sudah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Ya Pak, sudah disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan kita baca terus berulang-ulang. Pasti kita mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita percaya Pak dengan peristiwa Isra Mi'raj, tidak kita ragukan lagi, maka kita tentu percaya dengan seluruh proses, kemudian juga percaya dengan apa yang dihasilkan oleh Isra dan Mi'raj itu sendiri. Nih Pak, saya kasih tahu Pak, ada satu produk penting, satu hasil penting dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah sholat 5 waktu. Maka tak pantas bagi kita yang mengaku mempercayai Isra dan Mi'raj, mengaku bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan Nabi kita, tapi tak mengakui, tak mau melaksanakan sholat 5 waktu.
Salat 5 waktu ini adalah produk penting dari Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Tapi melihat malam ini Pak Kades, banyaknya Bapak Ibu yang hadir, nampaknya pun sholat kita ramai di masjid ini, terutama sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Alhamdulillah. Tak pantas kita untuk tidak sholat 5 waktu. Rasulullah SAW sampaikan dalam sebuah hadis. Penting hadis ini untuk terus kita ingat Bapak. Apa kata Rasulullah? Awwaluma yuhasabu alaihil abadu yawmal qiyamatis sholah. Amalan yang paling pertama direvisi, dievaluasi pada hari kiamat dari setiap hamba adalah sholat. Nih, alhamdulillah ibu buat kue bawa masing-masing dari rumah. Alhamdulillah variasi kuenya. Itu untungnya memang kalau kita buat sama-sama nih bu. Jadi kami bisa milih. Tapi semuanya kami makan, tenang aja. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Coba kalau misalnya kita pesan satu tempat aja, sama semuanya. Nggak bisa milih kita guys. Tapi malam hari ini semua kita bawa dari rumah. Ini amalan besar pahalanya. Juga panitia tadi siapkan acara kita pada malam hari ini, mulai dari makan-makan. Itu kalau makan tadi itu banyak nampak yang masak tadi bu. Ya bu, enggak banyak dong, satu orang aja. Lebih beberapa orang. Itu juga amalan besar pahalanya. Melangkah ibu dari rumah ke masjid ini besar pahalanya. Tapi bu, kalau sholat kita tak betul, tak benar, bolong-bolong, maka amalan kita yang lain ini tidak dihitung. Maka penting untuk melihat sholat kita, untuk membenarkan sholat kita. Siapa lagi yang akan mengisi masjid-masjid kita dulu? Ini masjid kita ini besar. Kalau taklah kita yang mengisi Pak, tak mungkin berharap kami yang dari Bila sana itu masjid sini kan? Atau berharap dari Simpang Layang ke masjid sini? Enggak. Kita yang akan meramaikan masjid kita sendiri. Ya Pak? Ya Pak? Betul. Kita yang meramaikan masjid kita. Nih Bapak kemarin bangun masjid kita ini, gotong royong. Kira-kira Pak, kalau ada misalnya yang merusak satu tiang masjid ini saja, Bapak marah enggak Pak? Marah. Ada orang yang usil, digigitnya tiang ini. Tikus. Tentu rompeng lewat. Lama-lama roboh juga. Marah Bapak? Marah Pak? Tak terima kita Bu. Tapi orang yang meninggalkan sholat, mohon maaf, bukan hanya dia menghancurkan masjid, tapi dia bisa menghancurkan agama ini. Maka perhatikan sholat kita. Nih anak-anak kita ajarkan, kita berikan contoh. Betapa banyak kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Hari ini sudahkah kita menjadi contoh untuk anak-anak kita? Bisa kita memberikan contoh tapi tidak bisa menjadi contoh, maka ini adalah sebuah kesalahan. Berikan contoh, jadikan contoh terlebih dahulu pada diri kita, pada anak-anak kita. Bisa Pak? Insya Allah. Oleh sebab itu, maka anak-anak kita ini, sebagaimana Pak Kades sampaikan tadi, sudah bagus, dibina terus, agamanya ditingkatkan terus. Besok Pak Kades, saya dan ibu bapak semuanya tidak akan lama tinggal hidup di dunia itu. Pasti anak-anak kita yang akan bertambah besar, kita bertambah tua, mati kita di semua itu. Betul? Maka yang akan
selanjutnya adalah anak-anak kita. Coba bayangkan kalau tak ada imam masjid lagi besok, karena kita tak ajarkan. Bahaya. Ini ada ceritanya nih Bu. Ada seorang anak di sebuah kampung, dia bisa tapi nggak berani. Bisa tapi nggak berani. Bisa jadi imam tapi nggak berani dia jadi imam. Ada satu lagi, dia berani tapi nggak bisa jadi imam. Kira-kira siapa yang maju Bu? Yang berani. Dia berani tapi nggak bisa, atau bisa tapi nggak berani? Pasti yang berani. Majulah yang berani Pak. Yang tak berani di belakang tapi bisa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata yang di belakangnya Lailatul. Lailatul apa Lailatul? Lailatul apa Lailatul? Lailatul. Apa kata yang depannya? Karena saya nggak tahu, saya cuma berani, saya ikutilah yang di belakang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Di belakang jawab lagi Lailatul kata dia. Yang depannya bilang, karena saya nggak tahu, saya ikutin aja lah. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun. Di depannya lagi. Ini Lailatul apa Lailatul? Akhirnya bubar salat itu. Hanya karena masalah Lailatul dan Lailatul. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, tidak belajar. Padahal beda cuman antara tul dan til. Bubar salat jadinya. Ajarkan anak-anak kita. Bahaya lagi kalau ada imam yang tidak diajarkan dari kecil. Ada makmum di belakangnya tak belajar juga. Salat lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Awal di belakangnya bingung, kok tak selesai-selesai. Lanjut deh. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Belakangnya panas mungkin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar salat ini. Kenapa? Karena tidak belajar. Banyak anak-anak kita kalau disuruh tidak mau maju Pak. Yang maju nanti bapak-bapak juga. Yang hari ini bapak kita maju, tahun depan bapak lagi Pak, 2 tahun lagi bapak lagi, 3 tahun lagi bapak lagi, 4 tahun nggak ada bapak lagi Pak. Tapi jangan cepat betul ini. Harus diajarkan. Harus dari sekarang anak-anak kita ajarkan. Begitu sholat ini pentingnya. Begitu sholat ini harus menjadi amalan yang utama. Anak-anak kita, kata Rasulullah SAW, muru auladakum, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Muru auladakum bis-sholah idza balau sab'an, ketika umurnya 7 tahun. Anak-anak kita ini Bu sudah berumur 7 tahun, perintahkan sholat. Wa yadribuhum 'alaiha, pukul mereka idza balau ashran, ketika sudah berumur 10 tahun. Adik, berapa umurnya? 11. Lah pernah kena topuk? Belum. Pukul mereka kalau sudah berumur 10 tahun. Perintahkan sholat. Wa farriqu bainahum ilal madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka dari kamar. Dari kamar kita Pak. Kalau sudah berumur 10 tahun jangan satu kamar lagi sama kita. Lah godam tuh Pak.
pisahkan. Kalaupun tak ada kamar lain, suruh di kamar tengah, kasih bantal. Nah, itu paling enak anak-anak kita tuh. Apalagi ada keramik, nggak pakai kasur, pakai pasangin sedikit. Sedap, betul kan? Dingin. Pengalaman Pak. Maka ada aturannya. Anak-anak kita juga disuruh sholat, walaupun belum wajib. Bapak-bapaknya sudah pasti wajib. Saya tidak terbayang kalau di sini banyak ikan Pak dan mak-maknya nanti. Pak, azan lah Pak ke masjid. Biar saya dengar dari rumah kata mak-maknya Pak. Ganti-gantian pula bapaknya azan sini banyak ikannya. Kabar-kabarnya bapak sini banyak ikannya bisa azan semuanya itu. Ganti-gantian dengar dari rumah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengarlah ibu dari rumah itu laki aku tuh kan dia. Senang laki, pasti senang laki itu. Ya dah Bu. Besok suruh bapak ibu sini azan dulu, gantian dulu. Pada zaman Rasulullah SAW Pak, berapa orang azan dua, bertinju. Saking orang yang mau azan itu bertinju orang azan, mengundi dia. Ayo kita, siapa menang nanti azan. Kalau kalah jangan azan. Kalau tidak itu bertinju orang. Ada satu tempat di Indri, dia tahan ngasih orang duit 100.000, yang penting kau jangan azan. Biar saya yang azan. Saking azan itu menjadi amalan yang harus dia kejar. Saya yakin di sini banyak juga yang bisa azan. Anak-anak kita juga diajarkan tuh azan. Penting ini Bu. Azan dengan irama, azan dengan suara yang merdu, azan dengan teorinya, supaya apa? Azan ini bisa meramaikan orang untuk sholat di masjid. Inilah kita coba anak-anak kita lo ada nih, hadiah pula. Ya, siapa yang masih ikro tapi bisa azan? Mana anak-anak itu tadi? Ayo maju, dua lagi nah. Sayang pula dibawa balik pula nanti buat aja. Ayo maju. Gak usah azan yang jauh-jauh. Gak usah azan Madinah, gak usah azan Mekah, azan Sungai Baikan. Cepat. Ya, siapa yang berani? Kalau tidak mau anak-anaknya bapaknya nanti kita minta azan. Mana? Sini, Habib. Itulah bersarung-sarung nampaknya. Mantap nih. Habib. Berdua. Ayo. Siapa bapaknya Pak? Ayo bantu sini. Ayo, anak-anak Sungai Banyak Ikan harus berani tampil. Pokoknya kalau kami udah balik di sini, udah balik dari Sungai Banyak Ikan, besok semuanya bisa azan. Nggak ada lagi yang penakut. Tak ada yang berani. Atau mau saya contohkan dulu? Janganlah lama pula nanti. Anak jam 10 pula. Cepat sikit. Anak siapa Bu? Cepat disuruh. Udah ngota aja. Itu mantap Bu. Ngota ya. Itu poncengnya itu di bawah kasar. Jangan dipaksa. Nangis dia nanti. Jangan dipaksa. Tapi jangan nyesel ya. Siapa namanya? Nabiyu. Abiyu. Ada mau apa? Kan mau ngapain? Tadi siapa nyuruh ke depan? Emak ya? Pokoknya ke depan aja lah ya. Azan dulu. Azan. Tadi
Sah. Pandai dia kan. Ada bibit. Udah nangis. Betul. Memang tak bahagia sana Pak ini Bu. Nah, kita kasih aja satu. Sudah berani maju. Alhamdulillah. Awak dulu baginya. Nah, duduk. Nah, yuk. Karena ada azan-azan, mohon maaf Pak, Bu, saya pernah sekali mendengar, bukan rekayasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu terjadi. Kenapa? Karena sudah takbir langsung La ilaha illallah. Betul tak? Betul, tapi salah kalau dalam azan. Karena sesudah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan sampai terjadi di kampung-kampung kita. Jangan sampai terjadi di sekitaran kita. Ini adalah perkara yang mudah tapi tidak bisa disepelekan. Tak berani tampil, tak berani azan kalau tidak diajarkan dari hari ini. Alhamdulillah dulu kalau tidak salah di sini ada didikan subuh Pak ya. Didikan subuh. Maka tampil saja. Kalau anak-anak kita diminta pede aja. Salah enggak apa-apa, tidak akan dibandak sama guru-guru lah. Maju terus. Disuruh tampil untuk ceramah, maju. Disuruh tampil untuk azan, tampil. Disuruh tampil untuk salat, tampil. Namanya masih anak-anak, kalau salah tidak apa-apa. Kalau bapak-bapak baru kuat padak. Nah, itu kan. Kalau salah juga lagi. Inilah yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah satu memang untuk mengingatkan kita kembali akan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke Mekah, kemudian mendapatkan pengakuan dari Abu Bakar As-Siddiq. Makanya pada hari ini, kalaupun tidak banyak orang yang mau mendengarkan kita tetap harus menyampaikan kebaikan Pak Bu. Kita tetap harus mengajak kebaikan. Coba lihat Rasulullah. Sudah peristiwa Isra dan Mi'raj, tak banyak yang mau mendengarkan Rasulullah. Semakin banyak orang yang menjadi kafir. Orang yang ragu-ragu pun menjadi kafir. Tapi tetap ada orang yang mau mendengarkan Rasulullah SAW. Begitupun hari ini Pak. Sudah kita sampaikan kebaikan, sudah kita ajak orang untuk berbuat baik. Takkan semua orang yang mau mengikuti kita. Tapi apakah kita akan berhenti untuk melakukan kebaikan? Enggak. Tidak akan berhenti Pak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilin. Ketika kita sampaikan kebaikan ke orang, ajak orang mengaji, ajak orang untuk berbuat kebaikan, orang yang melakukan itu mendapatkan pahala, kemudian kita juga mendapatkan pahala mereka. Nih hadir pada malam hari ini, ajak tetangga, Masya Allah, ajak keluarga, datang ke masjid. Orang yang datang itu karena ajakan kita, maka kita juga mendapatkan pahala mereka Bu. Bukan hanya untuk perkara agama saja. Bahkan di kampung kita, Pak Kades ajak gotong royong, takkan semuanya hadir. Betul Pak Kades?
Pak RT ajak gotong royong, 100 orang yang datang 5 orang. Pak RT pengalaman, kami juga kayak gitu di Bilas dulu. Satu komplek 300 orang, yang datang 20 orang. Mana yang lain tidur kata ibu. Tapi kita tidak akan berhenti dalam berbuat amal ibu. Tidak akan berhenti kita berbuat kebaikan. Begitu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun semuanya tidak menerima, kalau itu sudah perintah Allah, dia tetap akan lakukan. Maka apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, kalaulah ada 1000 orang yang melakukan kebaikan, maka pastikan kita satu di antaranya, Pak. Kalau cuma tinggal 100 orang yang melakukan kebaikan, tak ada lagi orang, maka pastikan kita dalam 100 orang itu. Kalau tinggal 10 orang, maka pastikan kita juga yang 1 orang. Kalau nggak tinggal 1 orang lagi, Bu, maka pastikan kita yang 1 orang itu. Ini konsep dari beramal. Tak boleh kita lemah dengan apa yang terjadi pada hari ini. Tak boleh kita dengan lemah dengan keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita. Harus tetap kita beramal yang baik. Harus tetap kita menyampaikan kebaikan-kebaikan. Apalagi hari ini, jajahan kepada kita itu sudah dari mana-mana datangnya. Ini apa namanya, Bu? Apa namanya? HP. Dulu tahun 2005 saya pernah lihat HP bapak saya. Tidak kayak gini bentuknya. 2005 itu ada orang nelpon, saya pencet warna merah, Pak. Ingat betul saya. Mati ya. Habis itu nelpon lagi kawan, saya pencet lagi warna merah. Kebetulan HP-nya HP bapak saya. Mati lagi dia. Nelpon lagi, mati lagi. Akhirnya nggak saya angkat lagi. Karena tombolnya cuma matikan, hidupkan, terus cuman bisa buat SMS. Hari ini semua bisa masuk ke HP kita, Bu. Coba saya tanya sama ibu-ibu, lebih banyak baca Al-Quran atau buka WhatsApp satu hari? WhatsApp kan? Betul. Baca Al-Quran atau buka Instagram? Instagram. Ibu-ibu punya Instagram, Bu? Nenek punya, Nek? Enggak punya lah nenek. Oh, punya. Kasih tahu nanti IG, Nek. Lebih banyak kita buka itu. Lebih banyak kita buka media sosial daripada baca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW sampaikan, taraktu fikum amrayni. Telah aku tinggalkan 2 perkara, kata Rasulullah SAW. Lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kalian tak akan tersesat sedikit pun ketika berpegang kepada 2 ini. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kita ajarkan anak-anak kita, kita suruh anak-anak kita baca Al-Quran. Hendaknya kita juga mau membaca Al-Quran, Pak, Bu. Anak-anak kita kadang-kadang kan, nak, besok kamu harus hafal juz 30. Hafal anaknya. Emaknya tak hafal-hafal. Bapak apa lagi? Coba, Bu. Biarlah sedikit-sedikit kita sampaikan kepada anak-anak kita kan, tapi kita juga berusaha untuk membaca dan menghafal. Baca dari surat Ad-Duha, ya. Kita juga baca sesudah surat Ad-Duha, surat apa, Bu? Al-Insyirah, Alam-Nashrah. Sesudah surat Al-Nasrah ayat surat At-Tin. Yang repotnya kalau kita ini, Pak, memang kalau kita baca surat Ad-Duha hafal itu. Nanti baca surat Al-Nasrah hafal surat Ad-Duha hilang. Baca lagi surat Al-Nasrah hafal surat Al-Nasrah, hafal surat Ad-Duha, coba menghafal surat At-Tin. Hafal surat At-Tin, surat Ad-Duha, Al-Nasrah hilang. Betul? Tapi
Tapi inilah sebetulnya ujian bagi kita. Walaupun hilang hafal, sebagaimana kita memerintahkan anak-anak kita untuk menjadi seorang yang hafal Quran, senang anak-anak kita membaca Al-Quran, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin juga kita ini senang dengan Al-Quran. Biar aja kita hafal lupa sampai mati. Enggak semua kita ini bisa akan menghafal Al-Quran. Saya nih Bu, pernah suatu ketika itu hafal juz 29, juz 30 tambah separuh juz 1, Pak Kades. Alhamdulillah sekarang setengah juz pun tak sampai. Karena memang kemampuan kita ini terbatas untuk menghafalnya. Tetapi kalaupun tidak hafal, siapa yang akan menghalangi kita dalam membaca Al-Quran? Gak ada. Membaca Al-Quran ini kan gak harus ngapal, bisa kita buka. Maka satu poin lagi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, bahwa ketika kita meyakini peristiwa yang gaib Isra dan Mi'raj ini, maka kita tentu lebih yakin sesuatu yang nampak, yang dilakukan, yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang nampak, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Maka harapan kami, jangan pernah kita meninggalkan Al-Quran ini satu hari pun. Satu hari pun. Walaupun cuma membaca itu kita setengah juz satu hari, Pak. Bu. Walaupun kita membaca cuma satu lembar satu hari. Walaupun kita membaca cuma satu ayat. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Belajar, memang tak suruh menghafal tahu, tapi mempelajari wajib, mengamalkannya juga wajib. Supaya kita menjadi orang yang baik, kata Rasulullah SAW. Ini kita mengaku sebagai mazhab Imam Syafi'i ini, Pak. Betul Pak Kades? Ya Pak. Kita mengaku bermazhab Imam Syafi'i. Ibu tahu tak, Imam Syafi'i itu baca Al-Qur'annya berapa banyak dalam satu hari? Pernah dengar? Imam Syafi'i itu baca Al-Quran 30 juz satu hari. Ini kalau kita mau ikut Imam Syafi'i nih Pak. Oh saya nih masa Imam Syafi'i, sesudah sholat saya zikir, baca doa kunut, kemudian ikut tahlil segala macam. Baca Al-Quran tak pernah. Kalau mau ikuti betul-betul Imam Syafi'i. 30 juz satu hari itu selesai sama Imam Syafi'i dalam membaca Al-Quran. Bulan Ramadan 60 juz. 60 juz Pak. 30 juz siang, 30 juz malam. Nah, kalau kita janganlah berjuz-juz seperti itu. Teler kita Bu. Paling tidak kita baca Al-Quran ini satu lembar satu hari, setengah lembar satu hari jadilah. Karena satu huruf kata Rasulullah SAW yang kita baca akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan aku akan sampaikan kepada kalian kata Rasulullah SAW, alif lam mim itu bukanlah satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan setiap hurufnya itu mendapatkan 10 kali kebaikan. Artinya apa? Begitu besarnya orang mendapatkan pahala ketika membaca Al-Quran ini Pak. Itu. Apalagi Al-Quran ini adalah membacanya ibadah yang mudah. Ibu haji sudah banyak yang haji Bu. Umrah sudah banyak yang umrah. Alhamdulillah. Dalam Islam itu ada ibadah Bu Pak, yang butuh biaya besar, butuh tenaga besar. Ya Bu, butuh biaya besar, butuh tenaga besar. Contohnya adalah haji dan umroh. Ya Bu, haji dan umroh. Kalau tak ada duit, bisa cicil sebetulnya sih, tapi tetap butuh duit. Tapi kalau tak kuat tenaga, tak bisa. Nanti lama di hotel.
harus kuat fisiknya, harus cukup duitnya, kuat juga mentalnya. Ini ibadah haji dan umroh. Ada ibadah yang biaya tak besar tapi fisik harus kuat. Puasa, betul. Kuat fisik kita baru kita bisa. Kalau nggak letoy-letoy aja, apalagi kalau nggak sahur, ampun lah, pagi-pagi lah lapar deh. Jam 8 nggak siap deh, makan aja. Tengoknya tudung saji ya. Rupanya yang ini tidak masak. Puasa harus kuat. Dan ada ibadah yang tak butuh biaya besar, tak butuh tenaga besar, pahalanya besar, tidak lain dan tidak bukan adalah membaca Al-Quran. Maka ini poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Perbanyak membaca Al-Quran. Buka lagi Al-Quran yang ada di rumah kita. Jangan sampai debunya itu sampai satu jari kita, Pak. Jangan sampai Al-Quran yang ada di rumah kita tidak pernah kita buka. Ajarkan anak-anak kita. Ini tadi Pak Kades sampaikan bahwa hari ini alhamdulillah sudah ada anak-anak kita yang mau mengikuti MTQ dari desa kita. Kita berharap ke depannya full semuanya dari desa kita. Nah, alhamdulillah Pak Kades kita adakan pembinaan di desa-desa kita ini. Banyak daerah-daerah lain tak peduli deh. Besok akan tampil dari daerah-daerah kita ini, ada yang tilawah, ada yang syarhul Quran, ada yang fahmil Quran. Senang Bu kalau anak-anak kita ini berprestasi. Senang gak Bu? Tiba-tiba anak Ibu Jumini juara syarhil, itu anak aku tuh. Nah, kan senang Bu. Itu jangankan di sini, keluarga kan baru pun nanti kita ceritakan tuh Bu. Saking senangnya kita. Begitu kalau anak-anak kita ini berprestasi, maka ajarkan anak-anak kita ini dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Pak Kades, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini cerita Isra Mi'raj tidak selesai sebetulnya. Kalau kita selesaikan sampai jam 12, tapi nampaknya sudah banyak yang ngantuk. Memang ngaji nih Bu, ada 4 orang tipenya. Yang pertama dia aliman. Alimannya adalah orang yang berilmu, dia sampaikan kepada orang, dia mengetahui. Kemudian yang kedua ada nama mustami'an, orang yang mendengarkan. Orang yang ngangguk-ngangguk saja. Walaupun dia ngangguk-ngangguk aja, nyender-nyender saja, menunduk-nunduk saja sampai ketidur, kan? Nah, apa-apa, yang penting dia mau mendengarkan. Ini alhamdulillah pada malam hari ini nggak ada nyender-nyender, nggak ada yang tertidur Bapak ya, yang ngantuk banyak. Itu tandanya sudah mendekati tengah malam. Yang ketiga adalah orang-orang hibban, orang-orang yang cinta akan ilmu. Alhamdulillah, tempat masjid kita ini salah satu warga yang banyak mengikuti peringatan Isra dan Mi'raj dari beberapa hari yang kami jalani di desa-desa yang lain. Yang keempat adalah orang-orang yang paling tidak dia jangan membenci orang-orang yang punya ilmu. Ah, ini Bu. Mudah-mudahan salah satu yang kita dapatkan, kemudian kita mendapatkan juga kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan pada lain kesempatan kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya, warga desa Sungai Banyak Ikan ini sehat-sehat walafiat, murah rezeki, banyak rezeki semuanya. Mudah-mudahan juga selalu kompak dan solid, menjadi daerah yang baldatun thayyibatun barakun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa lil muslimin wal muslimat. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa para pemimpin kami ya Allah. Mudahkanlah bagi kami untuk mendapatkan kebaikan dari-Mu ya Allah, dan menghindarkan diri daripada keburukan ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami sebagai anak-anak yang saleh dan salehah, bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama kami ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.